Terus terang di episode kali ini banyak sekali konsen fokus cerita yang dihadirkan. Jadi kali ini AA sepertinya akan membahas episode kali ini dengan membaginya ke dalam beberapa poin agar teman-teman juga bisa mengerti lah ya, pembahasan episode 5 ini. Sebelum kita bahas teman-teman, AA ingin memberikan applause terlebih dahulu sama episode 5 ini. Karena AA melihat dan memperhatikan episode 5 ini itu sangatlah berbeda dari episode sebelumnya. Bedanya di mana? AA melihat pengambilan gambar dan sinematografi. Di episode 5 ini itu dikemas dengan baik. Apalagi kalau teman-teman lihat itu di setiap pengambilan gambar di episode 5 ini itu dibuat sebokeh mungkin dan angle kameranya pun tidak seperti angle kamera yang selalu Toei lakukan alias standarnya Toei. Tapi ini beda teman-teman, beneran beda banget. AA perhatikan dan AA seneng kalau misalkan ini terus dilakukan sama Toei ya, pengambilan gambar dan lain sebagainya seperti ini gitu. Apalagi ada bokeh-bokeh seperti ini gitu. AA acungi jempol sama Kazuya Kamihoriuchi ya yang sudah mengemas sinematik gambar di episode 5 ini semakin berbeda. Oke teman-teman, kita langsung saja membahas episode 5 ini. Jadi di episode kali ini ternyata pemandian keluarga Igarashi dirubah menjadi tempat konsultasi bagi masyarakat yang sedang dalam masalah. Ini bisa terjadi karena teman-teman tahu si Iki sudah resmi menjadi Kamen Rider di episode 4. Jadi mungkin di sini setelah Iki telah resmi menjadi Kamen Rider, bapaknya Iki atau Iki langsung membangun sebuah ruang konsultasi bagi masyarakat umum. So basically ini mirip dengan referensi Kamen Rider Double yang dimana Shotaro dan Philip membuka sebuah kantor Narumi detektif yang nantinya Shotaro dan Philip akan memecahkan kasus-kasus sesuai permintaan dari para korban. Enak ya sebenarnya kalau dipikir-pikir, bukan si Iki yang mencari masalah tapi orang-orang yang bermasalah datang menghampiri si Iki. Di episode kali ini kita bisa lihat ada sebuah kasus yang lumayan menarik, yaitu di sini diceritakan si Bon, seorang YouTuber yang dimana dia ini tiba-tiba melakukan sebuah kerusuhan bisa dibilang di sebuah perusahaan. Biasalah teman-teman, dia ini bikin video untuk mencari sensasi ya, tapi si Bon ini emang basically berhasil membuat videonya itu heboh ya, seheboh-hebohnya karena di sini dia ternyata menciptakan sebuah Deadman's, yaitu Deadman's Singa atau Deadman's Lion. Sebelumnya si Bon mendapatkan sebuah Vice Stem Lion tersebut dari seseorang. Nah, siapa dia? Kita akan bahas di next point ya teman-teman. Jadi intinya di kasus ini itu si Iki harus menghentikan perbuatan si Bon yang sedang mencoba ngerusuh di tempat perusahaan tersebut. Dan kakek-kakek yang datang kepada si Iki di awal episode ini ternyata dia ini adalah kakeknya si Bon. Tapi fokus di episode ini bukanlah terkait si Bon ya teman-teman, tapi terkait siapa pengkhianat yang mencuri Vice Stem di markas Phoenix. Jadi di sepanjang episode ini kita difokuskan dengan masalah Vice Stem ini. Meskipun di samping itu masalah si Bon ini masih terus berlanjut ya hingga akhir episode. AA ingin sedikit membahas poin yang lainnya sebelum AA membahas mengenai masalah utama di episode ini. Kalau teman-teman lihat itu ibunya si Iki masih tetap ya terkapar tiduran di rumah sakit. Sudah 5 episode ibunda si Iki ini ya tiduran alias ya masih di rumah sakit gitu ya. Entah dia ini betah atau gimana sampai-sampai dia ini berhari-hari di rumah sakit. Apakah bosan gitu ya kalau perhatikan gitu. Basically rumah sakit selain menjadi tempat bagi orang-orang sakit, tapi di sini bisa menjadi tempat curhat ceria ya bisa dibilang. Terus juga baru tahu bahwa markas Phoenix ini selalu melakukan rehabilitasi kepada korban-korban atau pelaku yang menggunakan stem dari markas Phoenix ya. Hal ini diungkapkan oleh si Hiromi sendiri di episode 5 ini. Trio Deadmans di episode 5 ini ternyata sudah mulai sebel banget dengan si Iki aka Revice ya. Dan ternyata mereka di sini akan melakukan sebuah rencana yang rencana ini yaitu terkait menjatuhkan si Iki atau si Revice ya dari bawah, kata si Ortega. Kalau teman-teman lihat di next episode itu teman-teman bisa lihat ada si Sakura yang sedang latihan karate bersama siapa coba? Ya betul, itu bersama si Juryo, salah satu petinggi kelompok Deadmans ya. Si Juryo ini sepertinya menyamar di next episode untuk mencoba melakukan sesuatu terhadap si Sakura ini. Jadi yang dimaksud Ortega di sini terkait menyerang bagian terbawahnya, yaitu adalah mereka akan menargetkan keluarga si Iki sebagai korban-korban selanjutnya. Jadi bukan si Iki yang diserang, melainkan keluarganya si Iki yang di next episode Sakura akan dijadikan target selanjutnya atau korban selanjutnya bagi para trio Deadmans ini.
Kembali ke topik, jadi di sini si Ban VTuber harus mempertanggungjawabkan ulahnya sendiri terkait kerusuhan yang terjadi. Daiji, Ikki, Ban, dan Hiromi langsung menyusun sebuah rencana yang ini yaitu memancing siapa dalang di balik pencurian Five Stem yang terjadi di markas Phoenix. Di babak akhir cerita kita bisa lihatlah rencana ini malah mengundang dua petinggi Deathmatch yaitu Ortega dan Juryo. Yap, di episode 5 ini kita bisa lihat perubahan wujud mereka menjadi Deathmatch. Juryo dan Ortega menggunakan Yurufu Stem dan Daioulka Stem untuk merubah ke bentuk Deathmatch mereka sendiri. Dan jujur sangat suka dengan pertarungan di episode 5 ini. Semakin mantap saja ya setiap pertarungan si Revice ini. Apalagi bagian fight scene melawan dua petinggi Deathmatch itu beneran seru banget. Yang gila lagi itu kekuatan si Ortega. Dia ini ternyata bisa mengeluarkan semacam kancing atau manik-manik yang bisa meledak. Dan ya teman-teman, di episode 5 ini kita langsung disajikan dengan debut Revi dan Vice Lion Genom. Genom ini merupakan campuran antara Kamen Rider Kuga dan juga hewan singa. Menurut debut si Revice Lion ini ya lumayan keren, tapi sayangnya debutnya mereka itu harus terpotong dengan remix si Lion Genom ini. Yang ya gitulah ya teman-teman, remixnya sendiri gak usah dibahas. Tapi jujur di beberapa bagian si Lion remix ini lumayan bagus lah ya CGI-nya sendiri. Tapi sayang teman-teman, pertarungan antara Revi dan Vice melawan Ortega dan Juryo ini harus berhenti dulu karena si Revice kedatangan bintang tamu. Kok bintang tamu? Yaitu ada Kamen Rider Evil yang sudah dimunculkan di episode 5 ini. Dan kalau perhatikan si Evil ini beneran OP banget. Apalagi dia bisa mementalkan si Vice ke atas langit ya teman-teman. Bener-bener OP banget lah kalau dilihat ya. Baiklah teman-teman, kita akan membahas mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan siapa sebenarnya dalang atau pengkhianat yang dimaksud di episode ini gitu. Ini akan sangat panjang sekali. Seperti biasa akan memberikan teori-teori ya terkait masalah ini. Semoga teman-teman bisa paham dengan teori yang sampaikan. Dan teman-teman juga harus tahu teori ini ya sekedar teori ya. Bisa benar, bisa juga salah. Jadi teman-teman juga tahu Five Stem di markas Phoenix itu tercuri, dan Five Stem tersebut ada Five Stem Gorilla dan Five Stem Lion. Membahas masalah Five Stem, ternyata di episode ini itu tinggal satu Five Stem tersisa. Kalau teman-teman tahu, si George itu emang basically sedang mengumpulkan ke-10 Five Stem yang dicuri oleh Deathmatch. 9 diantaranya sudah terkumpul dan tersisa satu lagi. Nah, kalau perhatikan satu Five Stem yang tersisa itu bisa jadi adalah Kamakiri Five Stem atau mungkin Jackal Five Stem. Yang menjadi pertanyaan setelah semua Five Stem terkumpul, si George akan melakukan apa? Pasti dia akan melakukan sesuatu, atau mungkin si George akan menciptakan sebuah Five Stem terbaru, yaitu Five Stem gabungan dari ke-10 Five Stem ini. Yang jelas bikin penasaran ya. Kembali lagi teman-teman, sebenarnya kita sudah bisa menebak kemungkinan siapa yang menjadi pengkhianat atau dalang pencurian dua Five Stem di episode 5 ini. Yap, betul. Dalangnya sendiri kemungkinan ya adalah si Hiromi Kadota. Tapi kalau menurut bisa saja dalangnya itu adalah si Daiji. Karena lihat si Daiji memiliki indikasi sebagai pelaku di balik pencurian Five Stem ini, atau kemungkinan user dari si Kamen Rider Evil. Baiklah teman-teman, kita akan menganalisis bersama-sama ya dengan kedua orang ini, yaitu si Hiromi dan juga si Daiji. Yang mereka berdua ini sangatlah mencurigakan ya di episode 5 ini. Si Hiromi teman-teman juga bisa lihat di awal episode ini, itu si Hiromi seperti ingin melakukan sebuah tindakan mencurigakan ya. Karena teman-teman tahu si Hiromi ini kesel banget ya karena dia ini diturunkan jabatannya sama kiper Wakabayashi. Di sini kalau kita lihat ada satu orang member Phoenix yang membawa dua Five Stem, dan satu Five Stem itu diberikan kepada si Bon ya. Sayang sekali wajah orang tersebut tidak diperlihatkan. Tapi kalau kita cermati dari gambar ini ya, yaitu ketika mengakses dan masuk ke ruangan tempat penyimpanan Five Stem, kita bisa lihat kartu tersebut yang merupakan kartu milik si Hiromi ya. Jadi orang tersebut yang mengakses atau masuk ke ruangan yang dipenuhi dengan Five Stem itu bisa dipastikan kemungkinan adalah si Hiromi. Dan kalau teman-teman lihat ya dan perhatikan, itu si George di saat momen-momen dia ngedumel mengenai masalah ini, itu si George selalu mengejek si Hiromi seolah-olah si George ini tahu bahwa si Hiromi ini yang mencuri Five Stem tersebut.
Si George emang kalau AA perhatikan selalu ngomporin si Hiromi terus-terusan. So, bisa dipastikan menurut AA si Hiromi ini memang bisa dibilang impostor di episode ini. Ya, atau mungkin dia yang akan menjadi Kamen Rider Evil. Mungkin ya. Karena kalau teman-teman tahu, itu di babak akhir ketika Phoenix dan Iki sedang melancarkan rencananya untuk memancing siapa pengkhianat sesungguhnya, itu kita bisa lihat si Hiromi seperti melakukan aksi yang di luar dugaan kita. Yaitu dia seperti menodongkan pistolnya kepada para anggota Phoenix yang sedang bertugas mengawasi area sekitar di tempat tersebut. By the way, masalah anggota Phoenix, sangat senang sekali organisasi Phoenix ini benar-benar bisa diandalkan, bisa dibilang. Apalagi di setiap episode Revise sejauh ini, Phoenix itu selalu hadir menuntaskan masalah-masalah seperti ini. Balik lagi teman-teman, kita bisa lihat si Hiromi ini sudah bisa dibilang dia ini adalah imposter di episode ini. Itu terkait tindakan-tindakan dia yang dilakukan, yaitu mencuri Vice Stem dan menumbangkan para anggota Phoenix ya. Terkait masalah tumbangnya anggota Phoenix, itu kita bisa perhatikan ada sebuah scene yang menunjukkan anggota Phoenix sudah jatuh pingsan ya atau terkapar. Dan di situ kita diperlihatkan juga dengan si George yang basically dia ini ikut di penyergapan ini. Si George ternyata ikut tumbang juga di sini teman-teman. Tapi ada satu orang yang kita tidak ketahui apakah dia ini tumbang atau tidak. Siapa coba? Betul, orang tersebut adalah si Daiji. Di scene ini kita tidak melihat si Daiji sama sekali. Bener-bener gak ada adegan yang menunjukkan Daiji ini lagi terkapar di tempat tersebut kecuali hanya si George dan anggota Phoenix lainnya. Terus ada juga adegan di mana si Bon memanggil Daiji dan Hiromi untuk datang membantu ya. Tetapi tidak direspon sama sekali oleh kedua orang ini. Jadi apakah si Daiji ini merupakan si pengkhianat itu sendiri? Kalau menurut AA ya, AA memiliki feeling bahwa si Kamen Rider Evil itu adalah si Daiji. AA memikirkan Bapak Hanta Kinoshita itu selaku penulis si Kamen Rider Revise, sepertinya menurut AA, dia ini ingin membuat distraksi kepada kita dengan alih-alih yang menjadi pengkhianat atau mungkin yang menjadi Kamen Rider Evil itu adalah si Hiromi, tapi sebenarnya bukan. Itu hanya pengalihan isu saja. Karena kalau teman-teman tahu Bapak Hanta Kinoshita, track recordnya sendiri, dia ini selalu membuat cerita-cerita berbau misteri, teka-teki, dan lain sebagainya. Jadi, A akan jabarkan kenapa si Daiji ini bisa menjadi Kamen Rider Evil atau user Kamen Rider Evil. Di awal scene kita bisa melihat percakapan antara Daiji dan Hiromi. Di situ, Daiji katanya nampak tidak bisa tidur seharian. Hiromi pun sama, dia juga tidak bisa tidur. Cuman Hiromi ini tidak bisa tidur karena dia selalu overthinking dengan masalah dia terkait dia diturunkan menjadi Komandan Phoenix ya, atau Kapten Phoenix. Tapi si Daiji, kenapa si Daiji ini gak bisa tidur gitu? Alasannya kenapa coba? Si Daiji gak memberitahu alasannya tersebut di scene ini. Terus lanjut lagi ketika si George berbicara dia akan mematahkan leher si pengkhianat. Itu teman-teman lihat di sini si George ingin melakukan tindakan tersebut kepada Daiji meskipun itu hanya candaan semata. Tapi yang bikin kaget itu si Daiji langsung bereaksi dengan menodongkan pistol ke si George tanpa ragu. Terus ada lagi scene ketika si George di pemandian. Terlihat di situ ada si Daiji yang sedang galau terus-terusan gitu ya. Terus di tempat pemandian itu juga ada si George yang lagi berendam ya. Dan si George ini seperti tahu dan notice bahwa si Daiji ini perilakunya hari-hari ini terlihat berbeda. Kenapa berbeda? Teman-teman juga bisa lihat di menit-menit sebelumnya si Daiji dan Iki sempat beradu argumen lagi ya teman-teman. Aneh sih, padahal di episode sebelumnya adik kakak ini kayak udah beneran berdamai, tapi di episode ini mereka ribut lagi. AA ingin sedikit menyimpulkan dengan apa yang terjadi dengan si Daiji ya. Teman-teman tahu kan si Daiji ini tidak bisa tidur ya. Terus kalau teman-teman tahu juga, itu si George seperti tahu gitu ya bahwa si Daiji seperti menyimpan sesuatu gitu atau memiliki tingkah laku yang berbeda gitu. Si George sudah tahu itu. Ditambah lagi, kalau teman-teman tahu, Kamen Rider Evil itu merupakan kekuatan dari hewan kelelawar. Kelelawar itu malam hari selalu beraktivitas, alias ya tidak tidur gitu ya kelelawar di malam hari itu. So, bisa sedikit menyimpulkan si Daiji ini adalah Kamen Rider Evil. Itu karena sebab yang terjadi dengan si Daiji di episode 5 ini gitu.
Karena A juga melihat si Daiji ini tingkah lakunya sungguh aneh banget di episode 5 ini. Seolah-olah si Daiji ini kayak dirasuki oleh sesuatu. Ya mungkin iblisnya si Daiji gitu. Dan di babak terakhir itu si Daiji entah kenapa, mungkin saja ya, iblisnya itu bisa bangkit dan mengendalikan si Daiji. Terus si Daiji ini, ya di situ dia berubah menjadi Kamen Rider Evil. Terus kalau misalkan si Daiji ini menjadi Kamen Rider Evil, itu si Hiromi ngapain gitu ya di frame ini gitu? Apakah dia benar-benar menyerang teman-temannya? Menurut AA sedikit berspekulasi. Si Hiromi dan si Daiji ini mereka berdua bekerja sama. Kan di situ juga si Daiji tidak diperlihatkan dia ini terkapar atau tidak kan? Mungkin AA berpikiran ya mereka berdua ini seperti merencanakan sesuatu alias mereka berdua ini ya bekerja sama. Menurut teman-teman gimana nih? Atau ada kemungkinan lain yang terjadi di scene ini gitu ya? Menurut teman-teman gimana nih? Jujur sebenarnya AA lumayan mumet juga dengan siapa dalang sesungguhnya di episode 5 ini. Apakah si Hiromi atau si Daiji? Lebih menyebalkan lagi ketika scene Paistem Lion dikasih ke Sibon. Itu teman-teman tahu rambut si Daiji dan Hiromi itu gak jauh beda alias sama. Jadi A juga sempat berpikir yang ngasih Paistem Lion itu ya si Daiji gitu ya. Karena perawakan dan rambutnya ya mirip seperti Daiji. Tapi bisa saja si Hiromi. Tapi mungkin saja ya memang si Hiromi ini itu emang pengkhianat sesungguhnya dan dia ini merupakan user dari Kamen Rider Evil kalau kita lihat dari clue-clue dan scene-scene yang terjadi di episode 5 ini. Oke, mungkin segitu saja teman-teman pembahasan episode 5 ini. Bagaimana nih menurut teman-teman? Ada pendapatkah atau ada opinikah, ada teorikah? Monggo langsung komen di kolom komentar di bawah. Jujur, menurut AA episode 5 ini semakin seru ya. Pengemasannya itu lagi-lagi dikemas dengan rapi ya. Apalagi itu misteri-misterinya dan lain sebagainya itu benar-benar bikin kita berpikir ratusan kali gitu ya. Siapa dalang yang mencuri Paistem di episode 5 ini dan siapa user si Kamen Rider Evil gitu. Bener-bener salut sama Bapak Hanta Kinoshita yang sudah menulis Kamen Rider Revice sejauh ini. Bener-bener asik banget lah diikutinya itu kayak seperti tuh nonton seri-series bertemakan misteri. Bener-bener misteri banget sih basically ya si Kamen Rider Revice ini setiap episodenya itu. Dan mungkin teori-teori yang sampaikan barusan itu bisa saja benar ataupun tidak. Tapi ya balik lagi kita tunggu saja jawabannya di episode 6 nanti. Semoga saja apa yang bicarakan gitu ya yang barusan tadi itu ya benar semua. Dan mungkin sih berpikiran feelingnya itu ya tetap pelakunya sendiri atau user dari Kamen Rider Evil itu antara si Daiji atau enggak si Hiromi ya. Tapi mungkin saja kedua orang ini ya bekerja sama gitu ya. Si Hiromi dan si Daiji ini mereka berdua bekerja sama karena lihat di awal scene itu pas di kamar mandi mereka berdua ini mungkin saja membicarakan sesuatu gitu ya atau merencanakan sesuatu ketika mereka di dalam kamar mandi gitu. Jadi setelah scene Hiromi ngedumel gitu ya masalah dia ya di situ mereka berdua mencoba membicarakan sesuatu gitu. Apakah mereka berdua ini bekerja sama? Mungkin saja iya ya teman-teman. Oke, mungkin segitu saja teman-teman pembahasan episode 5 kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kalau begitu AA pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.